Baiklah, saya Nadia Loren Tambunan dari PGSD Angkatan 2020. Di sini saya sedang bersama dengan Bapak Kepala Sekolah dari SD 17346 Bolok Martumbur, yaitu Bapak Erna Bulan. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Pertama-tama saya ingin mewawancarai Bapak. Tujuan saya mewawancarai Bapak untuk melengkapi tugas mata kuliah tematik saya Pak. Baik. Oke Pak, bisa saya mewawancarai Pak? Iya bisa. Saat ini kan Pak, kurikulum yang berlaku itu adalah kurikulum K13. Nah, yang mana tujuan dari kurikulum ini untuk mempersiapkan manusia Indonesia yang memiliki kemampuan pribadi dan kewarganegaraan yang beriman, produktif, dan kreatif, serta inovatif. Nah, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Ya, silakan. Yang pertama Pak, sejak kapan diberlakukannya kurikulum 2013? Apakah di sekolah kita ini Pak? Kurikulum 13 di sekolah kita ini benar-benar berlaku 2015. Oh, berarti berarti masih ada jangka waktunya ya Pak? Iya. Oke Pak, yang kedua itu pada saat diberlakukannya kurikulum 2013 ini, apa tanggapan Bapak mengenai kurikulum 2013? Kurikulum 2013 perbedaannya dengan kurikulum KTSP, lebih enaknya dilaksanakan si guru kurikulum K13. Oh, baik Pak. Pertanyaan berikutnya, apa kesulitan penerapan kurikulum K13 di sekolah kita ini Pak? Ya, siswa menurut saya kurikulum 13 agak sukar dilaksanakan karena siswa kita ini belum bisanya melaksanakan seperti yang di kota, masih di pedesaan kita. Contohnya membuat pegangan-pegangannya itu, contohnya media-media itu kan di kota banyak media, tapi di sini apa yang ada di sekolah kita ini hanya itulah yang bisa kita buat media di sana menurut saya. Oh, berarti kesulitannya di media ya Pak, tidak bisa membuat media, cara media ya. Oke Pak. Yang keempat, berbicara tentang kurikulum Pak, buku yang digunakan dalam kurikulum K13 ini kan buku tematik. Bagaimana pendapat Bapak mengenai perbedaan sebelum dan sesudah pemakaian tematik di sekolah kita ini bagi guru dan siswa? Menurut saya buku tematik itu dengan K13 buku tematik lebih baik dicerna oleh si anak dengan para bapak ibu guru di sekolah kita ini. Kenapa kok? Karena di buku tematik itu sudah tertera di situ semua bidang studi. Kan yang tematik itu rupanya tematik percampuran beberapa bidang studi. Itu perbedaannya. Berarti Bapak lebih setuju menggunakan tematik ya Pak, karena di dalamnya udah tercakup beberapa mata pelajaran. Ya. Oke Pak. Pertanyaan berikutnya, apa perbedaan dalam penggunaan tematik di masa sebelum pandemi dan saat pandemi Pak? Oh gini, kalau sebelum dan sesudah pandemi, sebelum pandemi si guru itu kan bisa menyentuh si anak tatap muka. Sesudah pandemi tidak bisa. Jadi alasannya kita buat untuk memperbaiki pendidikan di sekolah kita ini, terapkanlah sama bapak ibu guru yang ada di sini untuk memanggil siswa beberapa orang, tapi jangan lebih dari 10, tapi harus melalui protokol kesehatannya. Kayak gitu kita buat di sini. Atau si guru itu mendekati ke rumahnya satu persatu siswa kalau bisa waktunya. Kalau tidak bisa, ke sekolah ini dipanggil untuk beberapa orang. Contoh kakak 3, 2 sampai bergulir lah siswa yang ada di sini. Kayak itulah yang dibikin bapak ibu guru yang ada di sini untuk memberikan pembelajaran kepada si anak. Oke Pak, ke pertanyaan berikutnya, pernahkah Bapak mengadakan rapat dengan tenaga pendidik di sekolah dalam pengembangan tematik di sekolah kita Pak? Pernah, beberapa kali itu. Pertanyaan berikutnya Pak, apakah guru-guru di sekolah kita pernah melakukan pelatihan tentang penggunaan buku tematik Pak? Iya, sudah beberapa kali bapak ibu guru yang ada di sini kita ini untuk sosialisasi, itu ke Sibong Borong, ke Carutu, ke kecamatan, sudah berlangsung itu. Pak, pertanyaan terakhir Pak,
menurut Bapak apakah lebih baik menggunakan tematik atau tidak? Menurut saya karena tematik ini sudah resminya dibuat Menteri Pendidikan, nah itulah yang kita pakai. Lebih baik lagi daripada dirombak-rombak lagi. Nanti kan efeknya kalau dirombaknya tematik ini. Terima kasih atas pemerintah, buku-buku semua dari pemerintah, dari dana bosnya. Terima kasih lah itu. Lebih baiklah kita pakai kayak gini. Oh, berarti menurut Bapak lebih baik menggunakan tematik ya? Iya. Oke Pak, demikian pertanyaan yang saya berikan. Terima kasih atas waktu Bapak. Di sini saya akan mewawancarai salah satu tenaga pendidik di SD 173346 Dolok Martumbor. Di sini saya bersama Bapak P. Tarigan. Selamat siang Pak. Oke, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya lontarkan kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Saat ini kan Pak, kurikulum yang berlaku adalah kurikulum 2013 yang mana tujuan dari kurikulum ini untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Nah, di sini saya akan bertanya. Yang pertama, kurikulum yang berlaku saat ini, kurikulum 2013, menurut Bapak, apa dampak positif dari kurikulum 2013 sebagai tenaga pendidik? Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya akan menjawab sedikit. Yang pertama, dampak positif yang kami rasakan itu dapat meningkatkan kemampuan dan kreativitas kami sebagai guru dan kreativitas untuk menggunakan media, di mana media tersebut dalam satu media guru tersebut harus dapat menjelaskan 5 aspek mata pelajaran tersebut, sehingga keterampilan guru tersebut dapat meningkat dan pengetahuannya pun dapat meningkat. Oke baik Pak, terima kasih. Yang kedua, apakah dampak negatif dari kurikulum ini menurut Bapak sebagai tenaga pendidik? Mungkin menurut saya dampak negatifnya itu kurangnya sarana dan prasarana. Contohnya dalam penggunaan media digital. Tidak semua sekolah yang menyediakan Infokus dan penggunaan internetnya juga terbatas. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan ketiga, apakah Bapak pernah mengikuti suatu pelatihan yang mengarahkan pada pengembangan pembelajaran tematik? Mungkin untuk sementara belum, dikarenakan saya juga masih baru. Pak, pertanyaan, dalam satu subtema atau satu bab tematik itu kan dapat merangkum beberapa mata pelajaran. Menurut pengamatan Bapak, apakah kesulitan anak jika dalam satu bab terdapat beberapa mata pelajaran? Mungkin tingkat kesulitannya itu tingkat kemampuan siswa, di mana siswa yang A lebih condong ke matematika, siswa B lebih condong ke bahasa Indonesia. Mungkin itu aja sih. Oke, berarti semua siswa memiliki tingkat kemampuan masing-masing ya Pak? Iya, lebih condong. Oke Pak, pertanyaan berikutnya, pada masa pandemi kan ada apa kesulitan yang kerap dialami siswa dengan penerapan buku ajar tematik di situasi belajar online? Mungkin kurangnya interaksi siswa dan guru yang mengakibatkan kurangnya pemahaman siswa terhadap isi buku tersebut yang dikarenakan masa pandemi ini. Oke, berarti keterbatasan waktu ya Pak? Keterbatasan waktu. Oke, pertanyaan ketujuh, apa solusi yang dilakukan pendidik untuk tetap mengajar buku tematik di tengah-tengah pandemi? Kalau seperti kami melakukan pembelajaran ke rumah siswa masing-masing. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, apa tanggapan Bapak dengan buku tematik? Mungkin menurut saya pembelajaran tematik tersebut belum layak dibuat di SD, apalagi seperti di sekolah kita ini yang di pedalaman. Yang pertama mungkin kayak yang pertanyaan pertama, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya jaringan internet. Mungkin itu aja sih. Oke, berarti menurut Bapak belum layak karena kurangnya sarana dan prasarana ya Pak. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Wah, nanti kita crop. Oke, dalam video berikut ini saya akan mengerjakan tugas proyek dari mata kuliah tematik. Nah, di
sini saya akan mewawancarai salah satu siswa dari SD 173346 Dolok Matumbur, yaitu Mikael Opusunggu. Mikael merupakan salah satu siswa di kelas 4 SD 173346 Dolok Matumbur. Selamat pagi, Mikael. Oke, di sini Ibu akan menanyakan sedikit mengenai tematik. Nah, sebelum Ibu menanyakan tematik, apakah kamu mengetahui kurikulum yang berlaku di sekolah kamu saat ini? Zin, lebih Kita ada apa nih gua? Aku Udah? Dah. 1, 2, 3. Nah, Ibu di sini akan menanyakan sedikit mengenai tematik. Nah, sebelum menanyakan mengenai tematik, Ibu pengen tahu nih, apakah kamu tahu apa kurikulum yang berlaku di sekolah kamu saat ini? Nah, kurikulum yang berlaku di seluruh sekolah atau di seluruh jenjang pendidikan yang ada di Indonesia saat ini adalah kurikulum 2013. Yang mana kurikulum 2013 menginginkan kita sebagai generasi pemuda bangsa untuk menjadi siswa yang kreatif dan inovatif. Yang mana di sekolah kita akan dituntut untuk mengerjakan atau mencari sesuatu hal, memecahkan masalah dengan sendirinya, tidak lagi dibantu dengan guru. Di kurikulum 2013 guru hanya sebagai fasilitator. Nah, fasilitator itu tahu nggak artinya? Nah, fasilitator itu guru cuma ngasih kamu media, tapi kamu yang menjalankan dan mencari tahu bagaimana menggunakan media yang kamu pelajari. Nah, di sini mau tanya lagi nih, apakah kamu merasa senang dengan menggunakan tematik? Apa yang kamu senangi dari pelajaran tematik? karena dapat banyak pelajaran dari buku tematik. Karena dalam tema ada beberapa mata pelajaran gitu ya. Nah, dari subtema itu subtema apa yang sangat kamu suka? Pertanyaan yang kedua, apakah kamu senang belajar dengan menggunakan buku tematik? Apa yang membuat kamu senang belajar tematik? Karena banyak pelajaran yang saya tahu dari buku tematik. Kayak satu subbab gitu ya, banyak mata pelajarannya. Nah, kan di dalam satu subbab tema itu banyak mata pelajaran ya. Nah, apa yang membuat kamu kesulitan belajar dengan buku tematik? Saya susah belajar karena ada bahasa Inggris. Iya, betul. Di kurikulum 2013 itu harus ada 10 mata pelajaran yang harusnya di KTSP itu 12 mata pelajaran, ada beberapa mata pelajaran yang dilakukan seperti bahasa Inggris. Kamu kesulitan untuk belajar bahasa Inggris? Oke, sepertinya cukup untuk pertanyaannya. Terima kasih ya, Mikael.